Jadi Cina di sana tuh jiwa merantaunya sangat kuat. Sangat kuat. Iya, sangat kuat karena udah Cina, Madura. Udah Cina, Madura, agamanya apa? Kristen. Triple kill. Wes pelit ngeyel. Pelit, ngeyel, Makan babi. Justru malah saya itu dapat bullying itu di SD. Di SD. SD-nya itu negeri. emang parah sih SD. Biasanya kalau bilang kayak gini, Cina kafir masuk neraka, gitu, mesti. Iya sih. Orang Cina kafir masuk neraka. Kalau di sana itu pokoknya Kristen masuk neraka. Iya, betul. Waktu itu kamu nangis nggak apa mbak balas gitu, Men? Waktu itu saya balas dong. Kamu balas apa? Sebagai orang Madura, Cina Ya. Madura, aku balas. Terus aku bilang ke anak ini, nggak apa-apa aku masuk neraka, timbang kamu masuk surga, surgamu apa? Aku bilang gitu waktu itu. Surganya pasti enak. Apa? Iya. Nggak apa-apa aku neraka, tapi sekarang aku kaya. Gak apa-apa aku neraka. Tapi keluargamu ada yang membantu di rumahku. Bisa gitu Pak, bisa. Akhirnya kamu pulang waktu itu langsung nyetrika geger pembantu. Kamu pernah nggak dapet rasisme ini dari Tionghoa sendiri? Wah, Gimana itu? karena kamu medu dong. Iya, bukan. Dapat juga. Iya juga, wah. Kanan Karena- kiri ya, kena bener, kamu bener. ya. Misi paket. Kembali lagi di COD. Cangkruk ora filter. Kali ini kita cowok-cowok toksik bakal ada bintang tamu cewek toksik. Kenapa Toxic kalau- orang ini ternyata. Tidak dong. Bisa jadi. Kita framing aja. Kita framing aja. Selamat datang Kak Lim. Tepuk Kak tangan Lim. untuk Kak Lim. 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 Panggilannya Lim Mariana. emang Lim. Lim. Lim Meli. Lim Melia. Oke. Melia Santoso Lim. Meili. Meili. Meili itu nama Cina. Meli nama Cina. Iya. Ah. Lim Meili. Lim itu kan seh atau marga. Ya. Harganya tuh Lim. Ah. Terus Meili itu diambil dari nama Cina. Meili, Oke. Lifu Meili, kamu sangat cantik gitu. Aduh, Meili itu namanya bahasa Cina. Berarti kamu aslinya Citralem sana ya? Semi-semi. Semi Menengah, agak menengah ke bawah. Di mana berarti? Menengah ke bawah. Daerah Patemon sana, Mas. Ketemon kan situ Pak. Madura semua itu. Hidup dengan bebek berarti ya. Tapi kamu asli Patemon berarti? Enggak, Aslinya aslinya mana? Sumenep, Dungkek. Dungke. Kok Kamu iso? tahu daerah itu? Tahu aku Sumenep Dungke. Cok. Bukan Dungke. Dungke. Ada pop soundnya. Ada. Tung Kayaknya, ya. Tung. Emang ngomongnya harus ludah keluar semua ya? Iya bro, Dungke. di sana Dungke. Ada, itu ada artinya soalnya. Ada orang Cina di sana ya? Ada. Oh, banyak. banyak Iya. kalau di Sumenep orang Cina. Banyak. Yang nggak ada di Sumenep itu mall nggak ada. Tapi orang Cinanya udah siap sebenarnya ya. Udah siap. Tapi nggak ada orangnya. Orangnya. Ini pakuannya nggak ada ya. Tapi kita Pakuannya Cina nggak loh ini. ada. Tapi betul loh itu. Jadi Iya. orang-orang Chinese kalau mau ke mall ya ke Surabaya. Di Surabaya. Wah, sejauh itu ya dari Itu hitungannya merantau gak? merantau di mana di Jadi Ceko. Cina di sana tuh jiwa merantaunya sangat kuat. Sangat kuat. Iya, sangat kuat karena udah Cina, Madura. Udah Cina, Madura, agamanya apa? Kristen. Triple kill. Wes pelit ngeyel. Pelit, ngeyel, Makan babi. Tapi ada nggak resto babi di Sumenep? Oh nggak ada, Oh, nggak ada, jelas. bener nggak ada. Nggak ada. Oh, bener nggak boleh. ada cuma sembunyi mungkin. Bisa jadi. Karena aku pernah di Sumenep itu ada tempat ibadah malah dia sembunyi-sembunyi ibadahnya ada. Ada. Banyak. Jadi karena sembunyi sekalian makan babi di sana. Bisa, ya? bisa ada. Memang sembunyi. Karena kalau nggak sembunyi ya bisa di Ya betul. Gitu.
Bisa di flare ya. Ada flare-nya. Ada Cina Madura ya. Ini contohnya ada. Ada. Dia mungkin dulu nenek moyangnya itu pendatang. Akhirnya datanglah ke tanah Madura namanya Sumenep, itu ada pelabuhan Kalianget. Emang itu pelabuhan untuk perdagangan di sana itu. Dagangan di sana. Datanglah orang Cina ini, mungkin di situ udah nggak ada uang buat balik lagi ke Cina. Wong Fehu udah dibacok waktu itu kan. Jadi nggak ada yang menyelamatkan. Akhirnya menetaplah di Sumenep daerah Tungkek. Tungkek itu dekat pelabuhan. Oh, Tungkek itu dekat pelabuhan. Makanya di situ banyak orang Cina. Tungkek banyak ya orang Cina. Banyak. Tungkek namanya itu diambil dari sana. Tungkek. Tunga oreng singkek. Nah, singkek. Singkek itu bahasa Madura, Bras. Singkek itu Enggak sih, Cina. Semua Cina kayaknya Artinya apa singkek itu? Gek itu kayak pendatang dari Cina, Chinese apa ya? Kayak lebih ke asli gitu loh. Jadi benar-benar dari Cina datang, terus dung itu pemahat. Iya, pemahat. Jadi makanya banyak waktu orang Chinese ke Madura itu, terus ke Sumenep, mereka membantu pembangunan masjid jami, keraton gitu. Justru yang bangun masjid, Yang bantu terus itu museum-museum yang ada di Sumenep itu orang Cina. Iya, arsiteknya. Tapi Arsiteknya orang Cina. kiblatnya diarahin ke sana dikit loh. Makanya orang Sumenep kalau sholat kan nggak diterima semua kan? Ternyata Kayaknya gitu. Ternyata kiblatnya Madebuhan. Hah? Madebuhan. Yang ada tembok Cina. Jokes ya. Bercanda. Enggak bercanda. Oh, pemahat. Berarti istilah pemahat itu bisa jadi patung gitu. Pemahat itu lebih ke karena mereka kan mengukir ya, mengukir, dan kami mereka juga bilangnya arsitekturnya. Jadi banyak bisanya. Karena emang dulu mungkin kapasitas orang yang bisa mengukir atau memahat gak ada, karena adanya orang Cina yang lebih pinter dulu. Tapi orang tuamu kerjanya apa? Ya, Backgroundnya buka toko. Ya pasti orang Cina di Madura kalau nggak toko elektronik ya, iya nggak sih? Ya, Toko toko apa? elektronik, terus sembako. Jual set top box itu berarti ya. Buat yang TV-nya masih kotak-kotak. Berarti dulu tahun 9 Tahun berapa kamu dilahirin? Tahun berapa kamu dilahirin? Saya lahir 93. 93. Kita manggilnya Mbak. Mbak loh ini kita Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa Talim. nggak apa-apa. Aku masih 17 kok, Mas. Berarti Tapi yang, terlihat muda loh maksudnya. yang kamu diseret-seret itu waktu umur Karena mainan di ini kan di taman kota Sumenep kan. Iya, disuruh pulang maksudnya, disuruh pulang. Terus yang nangis di pojokan itu kenapa? Tapi di tahun Umur berapa ke Gunung Kelari? Oh iya tuh kalau tapi itu ini loh, Mas, gunung itu ya. Iya. Itu menjadi salah satu tempat wisata kami loh. Iya dong. Bener Iya, itu. bener. Oh, Gunung berarti Kawi itu Iya. di film Skawal 52 itu emang beneran? Iya, bener. kamu ketemu juga orang baju putih ini jalan dia. terlalu spoiler itu. Bro, terlalu spoiler itu, Mas. Tapi emang orang Cindo sering ke sana, ke Gunung Kawi itu. Iya, ke sana ada yang wisata, ada yang memang ada maksud-maksud tertentu gitu. Tapi bener loh. Jangan heran kalau ada orang kaya, anaknya banyak, satunya. Satunya kenapa? Satunya Ya, aku nggak bisa bilang ya. Nah, tapi kalau di Sumenep karena nggak ada gunung ya, Ya. jadi nggak ada yang ke sana. Tapi mereka bilangnya gunung loh. Di mana? yang di mana? Orang Sumenep bilangnya gitu, orang Madura bilangnya Bodedimah, ada di mana? Gunung. Gunung. Nah, Gunung. enggak punya gunung padahal. Gunung Oh, Anyar, lebih apa? tinggi ininya maksudnya. Bukit. Lebih ke maksudnya bukit. Iya, bukit. Jadi datarannya lebih tinggi, dia bilangnya gunung karena lebih tinggi dan lebih hutan. Iya bro, Oh, ada di sana. lebih hutan akhirnya jadi gunung gitu karena lebih hutan dan lebih tinggi. Dan itu ada tempat daerah. memarikan dulu. Gunungnya di sana. Tahun 9 berapa itu? Tapi di tahun itu ya Mas ya, di Iya. tahun itu justru kita itu ada di Madura aman loh.
Aman. 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 Karena itu hitungannya di tahun Madura masih 9 berapa gitu. Iya. Kan Beda. Kalau di sini 98 atau 96. Di Madura mungkin masih 82, 83. Jadi belum. Dan orang Madura kan enggak ini sama orang Cina, sama orang Iya. Waduh. Titit. Gak ada tititan anjing. Gak ada, jangan. Apa ini dia? Kau yang paling banyak requested di sini, Pras. Terlalu banyak kau requested. Iya. Dia yang nyeplos, dia yang jaluk tit. Siap. Berarti Kak Lim sering bolak-balik ke Sumenep ya sampai sekarang. KTP apakah udah Surabaya atau mungkin masih sering orang tua atau masih di sana? Yang di sana siapa? Orang tua masih di sana. Orang tua masih di sana. Masih di Sumenep. Banyak keluarga. Terus keluarga kami tuh welcome ya. Welcome dalam artian jadi ada yang Muslim ada, yang haji ada. Ya Chinese. Tapi ya banyak emang di Madura Chinese yang Islam itu Banyak. Ada. Oh iya. Sipit jadi imam gitu. Ada. Salah. Kan nanti di blur aku ya. Diganti wajah di suger aja lu. Kamu waktu di Madura waktu kecil gitu enggak dibully sama teman-temanmu? SD. Ya, Anu SD. kita harus tahu dulu. Kamu sekolah di Madura itu fase hidup apa? Sekolah atau gimana? Dari cerita. Dari lahir sampai sekolah di sana, sekolah SMA ya. Terus SMA mana Sumenep? SMA-nya PGRI malah. Oh, PGRI. Beda sama kau. Aku dulu sempet SMA 2 Sumenep yang di Kolor itu. Iya, yang Sempet di aku, Kolor. cuma setahun nggak salah terus pindah aku. Karena emang ada pertukaran pelajar. Enggak naik kelas. Cuk, nilaiku matematika 5, Cuk. Ini enggak naik kelas ini aku pindah aja, Cuk. Tapi kan dikirim ke Cina. Mas. Dikirim ke Cina aku. Oke, di PGRI itu prosesnya gimana sebagai orang etnis Tionghoa di sekolah SMA Madura itu paling beda atau ternyata banyak teman itu di sana? Kalau ini dari yang SD ya, justru malah saya itu dapat bullying itu di SD. Di SD. SD SD-nya itu negeri. emang parah sih SD. Anak SD emang Anak-anak. dulu ya era aku juga. Bukan, anak SD lebih jujur. Karena Nggak menfilter keburukan dari orang tua. Jadi Dia lebih truth, Pak. Langsung dikasih kan itu. Iya. kalau SD dibully waktu SMA banyak yang naksir ya kan? Ya beda nih Kalau ngono. SMA ya sudah better lah istilahnya. Contoh gitu. bulian pas Ya, SD karena SD. dengan looks Cina. Nah, Dengan looks Madura kan beda nih. Ya. Looks Madura kan beda banget. biasanya kalau bilang kayak gini, Cina kafir masuk neraka, gitu, mesti. Iya sih. Orang Cina kafir masuk neraka. Kalau di sana itu pokoknya Kristen masuk neraka. Iya, betul. Dasar kamu Cina, nggak bisa kan kamu nyugi ini. Nyugi ini. Kan kayak Madura biasa nyugi ini bu. Oh iya, ini ya. Makanan itu yo. Apa ya? Kalau di Madura itu nyoon. Nyon. Ya. Nyoon kalau di sana. Oh, itu. Oh sering digituin dulu ya? Ya, sering Karena dulu. emang mayoritas di sana kan Islam, Pak. Ya. Dan pendidikan orang-orang di sana itu lebih ke kalau nggak Islam pasti masuk neraka. Ya. Akhirnya kejujuran itu di SD ada. Ya. Anak-anak kecil itu kalau ketemu yang Kafir. nggak Islam, oh masuk neraka gitu. Waktu itu kamu nangis nggak apa mbak balas gitu men? Waktu itu saya balas dong. Kamu balas apa? Sebagai orang Madura, Cina Ya. Madura, aku balas. Terus aku bilang ke anak ini, nggak apa-apa aku masuk neraka, timbang kamu masuk surga, surgamu apa? Aku bilang gitu waktu itu. Surganya pasti enak. Apa? Iya. Nggak apa-apa aku neraka, tapi sekarang aku kaya. Gak apa-apa aku neraka. Tapi keluargamu ada yang membantu di rumahku. Bisa gitu, Pak. Bisa. Aku Akhirnya kamu pulang waktu itu langsung nyetrika geger pembantu. Setelah kuliah merantau di Surabaya kamu. Untuk Surabaya. keputusan ke Surabaya itu akhirnya pertama yang dilakukan apa? Karena emang lolos ke kampus
di Surabaya setelah itu atau gimana bisa Atau diceritain? bang udah Lari muak dia. di sana? Lari. Ya itu semua lari sih dari sana sih. Semua. Emang siapa yang mau di sana? Maksudnya untuk maksudnya sulit nih untuk menjelaskan. Menjelaskan kebohongan itu sulit. Tapi Sumenep katanya ini Bu ya, paling kalem. Bukan paling kalem. Bahasanya apa? Sebenarnya kalem apa enggaknya itu bukan dilihat dari kabupatennya. Kayaknya Madura semua pasti keras deh. Ya. Cuma dari logatnya kelihatan emang Sumenep lebih slow. lebih kalau ngomong bahasa Indonesia itu lebih nggak kelihatan Iya, kalau dia tuh halus. Madura. Dulu aku pertama kali kuliah Ya. karena emang aku bukan Kabupaten Bangkalan atau Sampang, aku malah dikira orang Jakarta dulu, Pak. Oh, orang Jakarta kalau gitu. Iya, Gimana kamu dulu? Jakarta kamu. Iya, Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Laok. Jakarta Laok. Goblok. Jakarta Selatan, Bro. Jakarta Selatan. Iya, beneran itu. memang betul. Tapi ketika Logat. ngelihat KTP atau apa lama-lama logat itu keceplosan, ada pasti ada sedikit. Ya udah ketahuan, Pak. Tapi kalau yang mana Bangkalan Sampang itu karena emang logatnya itu apa yang benar-benar wah, itu yang bikin oh ini keras. Padahal itu emang kesehariannya kayak gitu. Gitu. Emang darah tinggi. Gitu. Iya emang gitu. Emang lebih ke apa ya? Letaknya sih mungkin. Karena di tengah kan. Sampang itu di tengah. Dan ini nelayan laut. Jadi kulino bunga. Semua kalau Iya. Sumenep sih. Sumenep kalau juga ada juga. Madura sih semua. Tapi ini Kelas nelayan. Kak Lim juga mengalami kayak Fuad gitu nggak? Dikira orang Jakarta atau apa waktu kuliah di sini? Pernah. Belum diceritain tadi soalnya. Gimana iya. itu perjalanan ke Pernah. Surabaya pertama kali? Waktu ke Surabaya itu saya kan ambil seni budaya ya. Jurusannya ambil seni budaya. Iya. Pendidikan seni budaya. Waktu itu dosen saya lihat kan. Mungkin looknya kan beda ya dari Iya. teman-teman yang lain. Orang mana? Orang Madura. Madura gitu kan. Kaget Iya. dia. Kaget gitu. Iya gitu. Selalu gitu ya seluruh. Iya sih. Itu sampai satu kampus kaget. Madura. Terus dia bilang, kamu nggak salah ambil jurusan? Enggak Pak, ini seni tari kan. Waktu itu saya ambil S1-nya seni tari. Mau memang seni tari. Ya, ini tradisi loh. Bukan anak balet kamu. Iya, tradisi kan Pak. Kenapa kamu kok kesini? Katanya gitu kan, tanya. Ya karena saya mau melestarikan budaya. Terus ketawa itu dosennya. Tuh. Maaf, saya bukan mau menertawakan katanya gitu. Ya ini baru pertama kali Chinese katanya gitu. Masuk sini, terus ambil seni tari. Maksudnya menekuni bidang tari gitu kan. Oh iya memang saya tujuannya itu Pak, karena saya itu sudah mempelajari beberapa kesenian yang ada di Madura. Sebenarnya kok ditanya kenapa kok belajar kesenian Madura, saya tuh pernah ke distrik Mas. Waktu itu saya ikut Kacong Cebing. Oh, Kacong Cebing. Iya, Kacong Tercebing. Apa? Jadi Kacong itu sebutan untuk cowok Kacong. Kalau Kak cewek Cebing. kacang. Jokes Madura 92. Madura 92. Kalau orang nggak punya kacung. Kacong Cebing itu sama kayak Caning lah kalau Ya, bisa. Ya, Caning. Caning sama Terus, dengan Caning. Oh Nah, ikut Kak Kamu itu tuh. ya ikut itu. Terus kan dari 50 peserta jadi berapa sampai 20 dan yang terakhir 10 besar gitu ya. Nah, memang looknya kan memang kayak gini ya. Tapi saya Madura loh gitu Ya, loh. gitu. Waktu walaupun nggak diakuin ya kadang. Saya ikut Kacong Cebing itu masuk 10 besar, terus saya dipanggil sama panitianya waktu itu. Terus bilang kayak gini, saya boleh nggak minta akte kelahiran, minta kakak dan lain-lain sama KTP ya. Tak tanya lu buat apa? Apakah semua anak yang lolos ini juga diminta, gitu kan? Oh enggak, kakaknya aja yang saya minta. Saya tanya kenapa? Saya bilang gitu kan. Enggak, ini ada sedikit mau dibahas katanya gitu. Nah ternyata setelah ketemu sama salah satu budayawan gitu, budayawannya tuh bilang kayak gini. Dia sambil marah waktu itu, waktu saya ngasih data dia keluar sambil marah. Dia bilang kayak gini, Dina lah, biarlah, engkau tak ada dia budayawan ngabes etnis.
gitu karena memang ada Chinese-nya ini bapaknya gitu loh. Bentar. Ini aku doang yang ngerti nih. Dia nggak tahu nih. Ada subtitlenya tadi. Anda nggak tahu apa kata dia tadi kan? Nggak tahu. Soalnya presiden mintanya kita belajar bahasa Prancis. Iya, bukan bahasa Madura. Bukan bahasa Madura. Presiden sudah semua sekolah harus belajar bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Ini lagi makan kuasong dia. Kosong. Bisa bacanya kamu. Itu apa itu arti dari kemarahan sosok? Dari budayawannya itu. Intinya aja. Intinya Sosok dia juri gatel itu apa? Kau langsung tahu ya. Lah kalau tadi ternyata artinya pro gimana? Jadi gatel itu. Ya, lanjut bro, ini bro. jadi intinya bapaknya marah kok ngelihat etnis aku tuh loh Ya. etnisnya sama kayak anak ini gitu. Ya waktu itu kan saya denger langsung karena kan papasan waktu itu. Aku tuh loh etnisnya sama ya kayak anak ini. Kenapa kok jadi dipermasalahkan? Aku budayawan loh gitu kan. Setelah itu setelah bilang kayak gitu, saya tanya kenapa, alasannya masih belum dikasih tahu. Ternyata setelah si bapak budayawan ini ngajak saya, udah kamu nggak usah ke situ, udah apa-apa, nggak lolos. Bilang gitu tiba-tiba. Diajaklah saya sama bapaknya. Terus bilang, Meli, kalau misalkan kamu nggak lolos, nggak apa-apa ya, nggak masuk 10 besar. Saya bilang nggak masalah. Secara penjurian, kamu bisa menguasai beberapa yang tidak dikuasai sama peserta lainnya. Iya. Kamu bisa ngecung, bisa Ngecung itu nyanyi. nyinden kayak nyinden. Coba. Ya. Ini 80 orang yang nonton podcast ini. Pengen tahu 80. 10 besarnya yang menyisihkan si Meli mungkin nonton. Lanjut dulu, bisa ngecung. Ya, terus bisa nari topeng dalam. Ya, topeng. Topeng deleng kalau sana bilangnya. Iya. Terus bisa tari muang sangkal, ya tari-tari tradisional saya memang menguasai suka. lah. Ya, karena selama saya sekolah, saya tuh mesti bilang, oh Cina gitu loh. Iya. Dan saya tuh malah nggak tahu ya apa saya anomali kali ya. Saya tuh malah pengen loh, saya ini walaupun Cina saya Madura loh. Saya bisa menguasai tradisinya loh, Oh, gitu. iya, bagus. Nggak tahu kok bisa kecintaan seperti itu, saya juga nggak ngerti ya. Jadi kayak saya malah pengen diakui sebagai Madura gitu lagi. loh. Makanya saya sekolah akhirnya kuliah ngambil itu, dan waktu itu saya memang sudah di waktu ikut Kacang Ceping tuh saya waktu itu sudah hopeless lah istilahnya, sudah nggak berharap juga. Nggak taunya saya dapat surat dari panitia gitu, surat panggilan gitu. Kak, kayaknya kakak lolos di 10 besar lu, bukannya saya nggak lolos ya, gitu. Karena saya langsung ceplos-ceplos waktu itu bilang, kan saya Cina, bukan kayak yang dicari. Bentar, berarti panitia itu ada unsur-unsur rasis waktu itu kan? Iya, awas kalau nonton kamu ya, cari kak. Siapa nama panitianya? Siapa? Nonton kamu ya. Siapa nama panitianya? Pasti hidupnya panitianya gitu-gitu aja kan sekarang. Iya. Pasti panitianya udah jadi petani garam di Sumenep. Di Sumenep garam Pak, banyak Pak. Oh iya, garam betul. Rasis berarti, makanya ditanyain aktornya mana. Iya, Pengen betul. tahu apa latar belakang dia nih. Dikira bukan orang sana. Dikira bukan orang Madura, Siapa justru. tahu juga mau pengen lihat beton. Ayo. Enggak, udah jelas pasti dia tuh mencari backgroundnya. Betul. Karena melihat looks yang kayak gini dia bilang orang Madura, justru orang-orang kayak Lim ini yang lebih Madura daripada panitia Madura itu. Buktinya dia bisa menguasai kecung, bisa menguasai tarian-tarian tradisional Madura. Harapan sapi juga bisa. Enggak. Jadi sapinya yang nggak bisa. Itu pantas kamu nggak lolos sih. Oke. Itu sama kasusnya kayak yang Paskibraka itu. Paskibraka yang Nggak lolos iya. itu unsur-unsur rasisnya udah terjadi dari zaman dulu kayak gitu-gitu itu. Iya Pak. betul. Ya Kan pasti terjadi, berangkat di Bang. mana itu? Yang Paskibraka itu Di yang Sulawesi kayak. Sulawesi. yang dia itu udah bagus banget tapi Ya. karena mungkin nggak pakai kerudung atau sama agak ya Ya, sorry ya, jadi agak saya. nah gitulah. Akhirnya harusnya dia yang lolos diambillah yang pribumi. Sorry. Pribumi. Aku bilang pribumi lah karena emang wajahnya kayak kita. Yang mayoritas ya. Yang mayoritas. Padahal secara skill sebenarnya dia Kalah. bahkan baris-barisnya lebih baik dari Yusuf. Ya iya sih. Lebih baik Maksudnya- dari tentara konten itu. Berarti dari dulu udah pernah kena rasis gitu ya. Bahkan Iya. di orang Madura sendiri. Iya, jadi dapat rasis juga dari oknum-oknum orang Ya oknum lah. ya yang dikumpulkan Ini nanti. parah sih kalau panitia udah sampai rasis gitu, sampai mencari-cari. Kenapa? Maksudku kalau udah emang mau menguasai ya lolos-lolos aja. Iya. Cuk. Iya, Kenapa benar. lolos harus? Waduh, lolos kok Cina ini.
Akhirnya kayak digali terus ini. Digali, betul. Bener orang Sumenep enggak ini? Beneran orang ini enggak? Loh, lebih parah lagi Mas, waktu malam malam anugerah kan itu kayak Iya. Putri Indonesia ya kan, Iya, dikasih iya. pertanyaan, Oh, iya. dikasih suruh jawab berapa detik gitu ya. Itu tampil Kak Meli di sana? Tampil, Oke. udah dinyatain lolos dengan ya itu tadi setelah dicek gitu ya. Terus yang lainnya tuh ya kan ada yang RA gitu kan. Ya. Yang Raden Ajeng. Karena keturunan gitu. Iya. Kan memang di Sumenep banyak sih yang keturunan keturunan gitu. RA. Kecuali ini ya. Tuh. Nilau. RA Ditya Dika itu kan Sumenep. Terus lanjut. Nah, Pantas dipecat susah buat. Nah dari situ mulai Oke, malam penganugerahan ini. Malam ini, malam Ya. final. Ya. yang lainnya tuh pertanyaannya gampang Mas. Tanya ya gini, apa visi misimu jika kamu menjadi cebing Sumenep gitu ya kan? Terus apa yang akan kamu lakukan ya, seputar apa ya umum lah. Punyaku Mas. Apa? Ditanya apa kamu? Kurang ajar pertanyaannya. Apa? Gini, saya mau tanya, ada salah satu juri tapi saya nggak tahu, lupa namanya. Dia bilang kayak gini, saya mau tanya, ketika kamu nanti terpilih menjadi duta pariwisata Cebing Sumenep, bagaimana menurut kamu tentang kekerasan kepada kerapan sapi? Bukankah itu aja sampai Iya. Kenapa enggak sekarang tanya siapa dalang Marsinah itu kan? Kenapa gak mesti takok ngono ae, Cuk? Siapa pembunuh Munir itu? Harusnya takok lo pisan. Anjing. Apa tadi lanjutnya gimana? Kekerasan terhadap sapi. sapi karena itu kan merupakan budaya kita sekarang. Wah, Itu sudah susah banget itu. Terus apa jawabanmu? Aku bilang kayak gini, budaya itu kan dilahirkan karena kebiasaan. Ya. Saya bilang gitu. Karena kebiasaan akhirnya itu menjadi budaya kita dan menjadi ikon kita. Nah, sekarang tergantung kita. Tergantung saya yang nantinya akan menjadi duta pariwisata. Apakah saya akan tetap melestarikan itu atau menghentikan itu? Itu jawabanku kemarin. Ya. Akhirnya kamu memutuskan untuk menghentikan karapan sapi. Saya hentikan aja. Biar tidak ada kekerasan itu ya. Biar gak ada Ya kerapan karena sapi. emang karapan sapi itu emang ada kekerasan cuk ke sapinya. Iya, betul. Karena disuntik terus di apa? Iya Dinyes. biar dinyes. Oh, sebelum biar lomba ya? tambah ini. Wah, ini. Karena sakitnya itu dia tambah lari, Pak. Itu emang ada agak penyiksaan. Makanya ditanyain ke ke dia. dia Padahal apa itu tanggapannya. Sebenarnya dia isu yang mungkin cukup ini ya. mempertanyakan flashback ke tahun-tahun yang Dan itu ditanya ke anak SMA kan tolol loh. SMA waktu itu kan. Aku itu kuliah semester 2. Oh, masih Semester dua. 2012 ya, 2012. Terus akhirnya menang nggak kira-kira waktu itu? Berapa Kalah. besar kamu? Dong. Berapa besar kamu? Masuk di runner up 2. Oh, 5. Iya, runner up 2. Terus oke. habis acara itu apa yang dilakukan Kacong Cebing itu? Enggak ada. Ini Enggak ada. nggak ada. Nggak ada. Kacongnya dulu pasangan kamu yang dulu jadi kacong sekarang apa? Market. Bro. Masa markir, Bro? Kacong itu Iya. kalau udah kacong itu udah pasti madas. Soalnya kan kita kemarin ini open mic kita kan ngobrol sama Cak Ning Surabaya 2022. Kan dia karirnya kan jadi kernet Surabaya bus. Iya. Memperkenalkan kotanya gitu. Iya, pariwisata. Kalau market kan dia masuk akal kacong. Kalau Termasuk duta kalau- pariwisata. Kalau Kacong mungkin udah memperkenalkan Pulau Gili Laba gitu-gitu mungkin. Iya nggak sih? Ya. Di sana itu. Ini kalau yang saya Partner kacongmu itu partner gimana? kacung saya ya. Tak lihat ini semuanya sih lebih umum ya. Enggak ngapa-ngapain sih ya. ngapa-ngapain. Iya, cuma kalau ada satu momen itu ada tamu dari luar Iya. ke keraton, terus kami disuruh nyambut waktu itu, suruh memperkenalkan. Tapi itu kayaknya 1-2 kali. Setelah itu ya sudah, nggak ada yang bagaimana ya. Apa nggak tahu kalau yang juara 1 ya sama yang wakilnya itu apakah juga aktif atau tidak itu juga. Tapi Dapat saya jarang dipakai. dapat duit enggak dong ini? Enggak sih. Enggak sih. Dapat lah harusnya. Maksudnya kalau harusnya kayak gitu tuh ada pendanaan dari Menteri Pariwisata kan? Iya, tapi saya nggak dapat. Turun ke ini. Dapat payung. Dapat payung. Dapat. Ya kenapa ikut sih? Payung nggak usah ikut. Yo, Cuk. Antara pertanyaan sama hadiah lebih sulit pertanyaannya. Kalau lu jalan sehat mending, Cuk. Kalau di cuma payung doang ya Allah. Saat jalan sehat dapat microwave loh, Pak.
Itu payung itu ada tujuannya itu emang Bu. Untuk menutupi ini Rasa malu. Yo. Oh, untuk menutupi etnis Tionghoa. Kemudian Biar tuh tidak Cinaan. kelihatan. Ya. Berarti hadiahnya kecil, rasismenya ya besar. Ya tolonglah panitia, hadiah kok payung untuk seorang kecerdasan dulu. Payung cuy. Harusnya tasbih. Tasbih. Biar gini-gini ya. Iya. Biar aja. Berzikir ya jadinya. Tapi memang kita selalu sering mendapat contoh orang yang mencintai bangsa ini tapi disakiti oleh negara. Itu banyak sekali. Tapi itu. ini Mel, kamu pernah nggak dapet rasisme ini dari Tionghoa sendiri? Wah, Gimana itu? karena kamu Maduro. Iya, bukan. Dapat juga. Iya, juga, wah. iya. Kanan kiri kena benar, kamu benar. ya. Karena bukan Cina yang Cina-Cina di Surabaya. Iya. Ternyata, oh Cina Madura kan. Waduh. Beda kamu sama saya. Iya. Misal kamu baru sampai gitu loh di sekolahan apa di kampus gitu langsung, nah parkirnya ya ngono. Kayak no Supra. Ya ampun. Untungnya belum Gimana booming itu? waktu itu ya. Belum. Gimana tuh? Ada ceritanya nggak? Ada sih ya, mungkin mereka nganggapnya bercanda, Iya. tapi kan ya pasti ada rasa nyelkit dikit kan ya pasti ya. Kayak misalkan itu yang demo itu loh Mas. Yang demo gara-gara ngambil kreditan terus mobilnya ditarik terus dia demo itu loh. Tuh tahun berapa ya? 2023 kalau nggak salah ada kejadian ada itu. demo, Iya. ya. Terus kan saya punya grup tuh, punya grup WA itu. Ya isinya teman-teman yang sudah di Surabaya. Ini sesama Chinese ya. Ya kui koncone Melia dulure iku gitu. Nah, Langsung gitu. Ya nggak bisa dulu. Karena Cina Madura itu mau. Jadi kanan kiri kena. Gitu. Tapi sebenarnya kayak gitu nggak usah sakit hati, bikin ketawa aja, bikin bercanda Bercandain aja ya. Iya, beneran. Emang tak kongkon iku ngono. Ya, gituin aja. Beneran kalau sakit hati nggak bakalan bisa jadi obat. Beneran. Betul. Kan ada tuh istilahnya kalau pengen sembuh kita harus tahu sakit kita itu apa. Gitu kok. Siap. Ini nanti Tapi kamu udah tahu solusi untuk rambut botaknya? nggak tahu Pak. Ada. Banyak sampo Cina yang bisa menumbuhkan rambut lagi soalnya. Ya ini akibat ke stres. Tapi tahu gak kamu Mel pernah deketan sama cewek ngono loh, mau pacaran terus Hah sama cewek? Sama cewek. sama cowok. Sama cowok gitu. Dia mau bahas sama cewek kok tahu gitu. Enggak ya. Enggak ya. Info kamu dibahas. Kok satu ngono. Astagfirullah. Dek cowok terus cowoknya gak situ deketi karena kamu Madura gitu pernah gak? Malah ya dua-duanya sih. Ada yang pernah deket, ya pernah punya pacar lah istilahnya itu Ya. pribumi. Terus karena saya Chinese ya kan dan Madura, ya Maduranya sebenarnya nggak terlalu ke highlight ya, tapi Chinese-nya itu yang jadi ke highlight gitu. Jadi akhirnya sudah agama iya ya kan, etnis iya gitu kan. Ya, minoritas banget lah ini. Iya, jadi itu juga jadi halangan pada akhirnya. Berarti untuk berpacaran aja harus bingung juga ya. Iya, betul. Harus sama-sama gini juga, mungkin sama Cina Maduranya, Waduh. sama ini. Harus sama Susah, banget berarti ya. Susah. Mau jadi biarawati aja saya. Ya Allah. Tapi sekarang udah nikah kamu? Udah. Duh, kamu udah nikah ini? Udah. Wow. Kita mau tak suruh ikut take me out. Nih. Itu acara 2003 Mas. 2000. Lama banget itu Mas. SMA berapa? 2000. Suami juga orang Sumeneb berarti. Bukan. Biar nggak diganggu harus bilang nikah nggak sih? Oh, gitu. itu ya, aku paham nih. Siapa yang sering ganggu dia? Siapa? Tapi kamu pernah gak di DM iki? Siapa jenenge? Cowok Wadas. apa? Bukan. Kenapa? Seleb Di apa DM jenenge Wadas. influencer ngono. Oke, Berudi lo tau gak? Berudi lo tau. Pernah? Oh, di Surya? Iya. Pernah DM Mas kamu? Rudi. Pernah. Oh, gimana itu? Rut! Ngene, DM pasti ngene toh. Mau gak pesen kol-kol? Gimana kalau boleh tahu Rudi Surya DM ke Kak Lim ini? Enggak sih, lebih ini ngajak kolaborasi. Konten. Iya, konten. Modus! Karena ini banyak kamu ini keresahan-keresahan ini katanya Fuad itu mau next mau ngajar kamu stand up.
Nah, Atau siapa? Si bangsat. Dengar juga ini ya, apa project film, ada project film kayak bikin film gitu. iya benar. Jadi saya juga bikin film-film ya. Kalau orang bilangnya filmmaker, tapi saya filmmaker awam ya, masih baru juga dan masih belajar juga. Tapi basically biasanya saya tema-tema pendidikan. Oh, gitu. Tema Kayak Children of pendidikan. Heaven sekarang ini. Ya, basicnya ke situ. Cuma ya karena saya ini juga baru terjun, ya kurang lebih 4 tahunan Oh, ini. udah lama itu. Udah lama sih kalau 4 tahun ya. 2022 ya kalau nggak salah itu. Itu ya modal nekat doang bikinnya. Waktu itu bikin film musikal. Wah, Film musikal. Lalalan itu. Kenapa? Ya, ya kayak macam-macam La La Land. La La Land. Itu referensi namanya Pras, saya mau bilang Pras. Kalau kayak La La Land kayaknya saya sudah nggak di sini. Iya, kalau dia gumbul si siapa artisnya itu Ryan Reynolds itu udah Rian nggak sama Fuad. Gosling. Ryan salah lagi, itu Deadpool ya, Ryan Reynolds ya, Ryan Gosling. Wah itu malah sulit loh kayaknya bikin musikal gitu. Ya, untungnya banyak ya, ada beberapa teman yang bantu juga gitu. Dari khususnya lagu ya, karena kan harus ori gitu kan. Lagu-lagunya harus ori itu kita. Ini dengan yang dilakukan Kak Meli sekarang sebagai filmmaker dan kesenian gitu, ada ini enggak? Ada sebuah pertanyaan dari orang tua enggak? Karena kan namanya Chinese itu kan identik dengan berdagang atau main-main duit yang pasti gitu. Nah ini Dan malah mafia. kesenian itu yang pribumi aja itu sering dipertanyakan sama keluarga mereka. Kesenian gagal bertahun-tahun itu ngapain habis-habis waktu gitu. Lawak terus. Lawak komedi terus. Hidupnya beneran komedi. Nah kalau Meli bagaimana itu dari sesek dan apa sih? Susu. AI dan susu-susunya. Ya sama Apa? sih, sama. Pendapat Bibi Lung. Yang jelas Bibi Lung menolak. Orang tua menolak orang tua. Gimana? Awal orang tua menolak gitu ya. Terus dulu tuh pengennya kuliah di ini loh Mas, di ISI. Oh, itu malah lebih seni lagi. Isi Iya. Solo itu ya. Isi Solo Ya, ada. Tapi di kan Jogja. UTM berarti. Ya, Jogja. Ngapain di UTM, cuy? Udahlah, jangan, bukan apa ya, kenapa harus di UTM? Enggak, Yang jangan. membuat kita ini Bagus itu. seolah-olah sama UTM gimana? Ya itu kampusku, Cok. Oh iya itu kan semua ya. Kampusku itu. Mau ke isi. Ya dulu pengennya ke sana, tapi nggak diizinin sama keluarga waktu itu. Karena apa alasannya kalau yang bisa diceritakan? Karena ya mau jadi apa gitu. Oh, gitu ya, selalu Iya. itu Mau realistis jadi ya. apa gitu. Kamu kalau kuliah seni ini aja waktu masuk Sendra Tasik juga sama. Sempet diberhentiin juga kuliah. Wow, berkorban juga ya berarti ya? Iya, jadi ya itu loh, tragedi itu dekat dengan komedi dan komedi itu juga dekat dengan tragedi. Ya benar. Emang bener sih orang tua. Pemikirannya kan emang ini, Iya. Pak. Ya, sesuai Emang zamannya. Kalau masuk seni mau jadi apa? Karena menurut orang tua dulu itu kalau nggak guru terus apa gitu yang langsung Kerja. jadi Langsung, gitu. ya. Pabrik waktu dulu Ya. kan masih Betul. emas ya itu ya. Lah aku mending sarannya jadi sinden ya mending Kak. Jadi Sinden, Sinden personal ya kan. branding sinden. Cino, Madura, terus sinden wis sangar itu. Niken Salindris turun nih waktu itu. Kena iki wis ampun. Iya, Cuk. ampun Waktunya Ya. Sinden Meli Ya, berarti. sinden Meli. Nyindennya bahasa Cina lagi. Gimana? Lagu Cina Pak, gimana? lihat nih, Banyak. ibu ai dengan Iya, Iya. itu lagunya emang Cina itu harus lagu itu ya? Mana sih, Cuk? Ini. Kok pasti itu nggak ada, maksudnya nggak ada yang lagu Cina yang lain yang Iya, yang me- lebih me- hits. identitaskan kalau kita Cina itu apakah harus lagu Moai gitu? Apakah lagu Tapi suaranya wis bagus loh. Ini Soimah sampai telepon ini. Gak lama ke brownies dia ya. belum nyanyi, nyanyi. belum apa-ngapain. Film ya, dan sekarang Nyambi sebagai guru kesenian di salah satu sekolah top Iya. ini menurut saya di Surabaya. Itu Iya. bagaimana prosesnya itu, Mbak? Ya sebenarnya sudah lama sih masuknya. Jadi sebelum lulus kuliah sudah direkrut untuk masuk sana sebenarnya gitu. Terus ditambah karena unik mungkin ya, Ya. ngajarnya seni tradisional juga dan memang kan ya sebenarnya bagusnya sekolah ini tuh memberikan anak-anak itu juga pengetahuan tentang tradisi
Itu. Oh. Sekolahnya tuh memberikan pengetahuan tentang tradisi dan ya mereka juga belajar nari tradisional gitu-gitu, Dan pertunjukan. Mau mereka ada pernah bikin cerita lutung ya, lutung Ya. Kasarung itu. Monyet Iya. itu. Ya. Secara kulitan kan ya putih ya. Oh, ini ngajar di Oh, Anoman. Iya. sekolah yang mayoritas Ya. etnisnya kayak ini. Ya. Dan Mau lu Tapi mereka dimasuki cerita-cerita. cerita-cerita rakyat Tradisi. pribumi, Iya. tradisi, dan mereka mau Mereka mau. dan memerankan Hanoman itu mau. Iya, mau. Orang, etnis Cina nih Hmm. memerankan Hanoman, bro. Iya, mereka mau. Bayangkan. Harusnya kan keras sakti. Iya, Harusnya ya. Harusnya keras sakti. Harusnya ya. Momentum gitu. Bokong. Monumental itu. Tuh. Jadi Oke, ya oke. kalau tradisi itu apa ya? Mereka belakang gitu. Luar biasa. Setelah mendapatkan perlakuan tidak enak di SD sampai di kena rasis, cakning, akhirnya sekarang dia bisa punya satu hal yang melebihi mereka-mereka yang udah rasis, bro. Bisa jadi Iya. melebihi mereka. Ya sangat melebihi. Dia juga konten kreator, punya Ya. konten. Ya. Sempet Punya dia red card. punya red card. Punya red card. Juri yang nanyain dia soal kerbau kesakitan itu mungkin sekarang kolesterol. Udah tua ya mungkin ya. Iya, udah tua. Ditanya red card, nggak tahu itu pasti. Nggak tahu. Ya gimana tahu, hadiah aja yang ternyata Payung. langsung payung, Pak. Apa? Itu sebenarnya hadiahnya umroh waktu itu, Le. Cuma karena ya tau lah ya. Ya, karena hujan waktu itu. Umroh nggak butuh ini anak-anak. Payung aja Payung lah. aja nih gitu. Payung. Akhirnya yang umroh kan panitianya itu. Ya. Pasti saja. Dan kebetulan kamu Kristen. Gak bisa umroh, Pak. Ya, makanya. Hangus itu sudah. Bisa. Terus sekarang apa? Project masih Yang konten-konten? kedepannya ada nggak? Konten masih. Masih nyenggol-nyenggol ini. Sebelah. Bukan nyenggol-nyenggol apa ormas itu masih. Udah enggak. Udah enggak. ganti. Ya. Pernah kamu digeruduk pernah? Pernah bukan digeruduk ya, Dia di sempet intimidasi. nyenggol-nyenggol Hmm. ormas yang ada di Surabaya. Iya. Bold statementnya apa itu? Mungkin aku pernah lihat. Yang sempat viral kemarin kan? Apa? Iya. Apa statementnya? Ya ini Kalian di sana? yang ini. Aku bilang kan aku nggak tahu tuh nama ormasnya itu. Ya ormas itu nggak tahu. Terus aku bilang ini apa sih gitu kan? Oh, Kok gitu. membawa Madura. ya terus di belakangnya ada kata asli. Asli itu kan kalau di kamus lebih ke mengklaim ya. Ya. Sesuatu yang pasti ya dari sana gitu. Oh, Ya aku gitu. sebagai orang Madura nggak terima dong. Ya. Gitu ya. kan. Waktu itu kok semua dipukul rata kan kasihan teman-teman yang lain gitu. Iya, iya, masih Akhirnya- punya anu lah tuh. Keros ke Keros Madura. ke- Kalau aku Iya. kan udah enggak. Terus Ya itu. Terus gimana? Terus habis dari statement itu saya bilang bagaimana kalau namanya diganti, bilang gitu doang. Oh, gitu. Kalau namanya Nah, diganti. misalkan kerapan sapi atau oh, apa ya, gitu. ya. Jangan Atau lebih detail lagi, misal Pamkasan, gitu. Ormas Sumenep asli gitu. Mungkin dia mengkritik jangan digeneralisir. Iya, Karena betul. kalau ada satu oknum yang bikin jelek, kena semua. semuanya kena. Itu gitu. sangat Itu niatnya. Mak, kamu terlalu peduli itu. Iya. Ngapain? Udah biarin aja. Udah gini-gini aja kamu lo mending. Ya, mending kok ngajar aja. Ya. Fokusin sama orang-orang yang pengen maju aja. Kalau itu udah biarin. Itu udah improve-nya mereka. Itu udah nggak ini. Kita nggak bisa Merubah ya. merubah itu nggak bisa. Sulit. Kamu pulang dari sini nasionalisme luntur memang. Itu tujuan Fuad itu memang ya. ada- Karena gini, mungkin Lim ini dia masih ada pride yang harus dijaga untuk martabat Madura itu maksudnya karena ya enggak Iya, ya. iya. Karena dia juga nanti kena imbasnya mungkin karena masih ada rasa ketersinggungan ketika dibully sama teman-temannya koncomu yo iki yo koncomu yo. Nah, masih ada rasa ketersinggungan. Lah aku sudah tidak ada. Lah misal kayak koncomu yo? Ah iya. Iya biarin aja, Cuk. Berarti dia tuh ibarat ini orang-orang di daerah Bulak Banteng yang meluruskan orang yang lawan arah ya. Iya. Tapi dia sendirian. Tapi dia sendirian. Tapi dia sendirian. Aku di Bulak Banteng pernah gitu. Aku udah bener yang lawan arah banyak,
tak liatin, yang dimarahin aku. Iya Pak, di daerah utara itu. Ya mau gak mau aku harus mengikuti mereka. Ngapain aku harus salah apa ini? Udah biarin aja. Di titik tertentu kita putar balik ya. Tapi emang karena dia Madura mungkin kenapa dia milih tari? Emang Madura identik dengan tarian-tarian, Pak. Ternyata yang selama ini kita jarang tahu. Lah, siapa? Boger Bojinov. Iya. Itu ikon tari dari Madura yang kalau udah lihat Boger udah pasti Madura keseluruhan. Sama ini, yang ini Bu, yang 4 orang nari-nari cowok aja. Adu kacong itu. Adu kacong. Aduh kacau. Karena mereka membawa identitas Madura ketika orang itu lihat Boger joget atau yang joget kayak gitu. Udah di generalisir orang Madura bisa gitu semua. Memang bakatnya adalah seni tari ya. Iya, lebih ke tari. Ya, Lihat kayak yang ada Boger. di ini, mie gacoan itu ada. Yang apa? Tarinya gini. Yang- Tarian minta 2.000 Mas. Oh, itu bukan tarian, Pak. Apa itu? Itu Silat. Bukan begitu, Bapak. Iya, begitu. Bukan begitu Bapak. Nah ya, aku lihat kontennya dia kan. Waduh, aku kan karena terlalu ini nyebut madas atau apa. Ini nyebut. Ini sempat di DM berarti. Sempat Di- ada 5, ada yang sampai ketuanya apa gitu. Bilang gimana? Gini, kamu tuh kalau nggak tahu apa-apa gitu, jangan asal bersuara. Gitu. Manfaat dari organisasi ini tuh banyak, membantu bla 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 bla. Sekarang kamu harus klarifikasi, kalau tidak kami bawa ke hukum. Gitu. Karena nyebut. Iya, tak bawa ke hukum. Oke, tak ini kan. Oke, Pak, saya klarifikasi. Oke, jadi semua chatnya beliau itu tak rekam. Iya. Yang mengintimidasi juga tak Oh, rekam. itu untuk kamu jadikan bahan misalnya sesuatu terjadi. Iya, itu akhirnya tak upload di TikTok waktu itu. Di-upload di TikTok ternyata malah banyak yang bela. Bela Dari sana. Iya, Banyak pasti. yang bela dari situ. Jadi ya udahlah biar mereka yang bekerja. Iya, benar. Akhirnya Udah. dengerin gitu. Terus akhirnya aman kan sampai sekarang kan? Aman. Ya, emang itu udah biarin aja. Orang Cak Haji aja minta maaf. Udah kamu biarin gitu aja. Urusan viral for justice biar ada. Iya, biar dia tuh ada kerjaan tuh viral for justice. Dia kadang kalau ada kedamaian sehari di Surabaya bingung. Kenapa ada kedamaian di sini? Akun viral for justice kalau misal nggak ada orang-orang kita nih di Surabaya, dia udah pasti tutup akun. Karena sudah tidak ada yang bisa dibahas. Justice udah. Karena udah damai. Udah justice dia. Udah Paling nanti diganti jenenge kuliner Surabaya. diganti. Jadi buat akun viral justice ya ada simbiosis mutualisme nih. Gak mungkin. Iya Gak mungkin buntu kalau konten viral for justice. Buntu Pasti ada ini. Iya, Ya kalau ada kedamaian buntu. Kalau ada kedamaian buntu. makanya aku nggak setuju kalau misal bubarin ormas atau apa. Enggak, biarin aja. Karena kamu orang film, mending kamu angkat jadi film aja ini. Iya, mungkin harus dijadiin film. Iya, premisnya udah bagus-bagus ini. Tapi bikin ormas ada. Iya. Film ormas. Film gitu. misal pertama kali orang Madura datang ke Surabaya gimana? Ini akhirnya dia kalau misal orangnya kayak gitu akhirnya masuknya ke ormas. Kalau orangnya kayak gini akhirnya masuknya ke sini. Itu bikin sebuah film yang Buatin cerita ya. iya cerita. Terus nanti mungkin ketika dia jadi ormas di kantornya ada UFO jatuh. Ya. Kemarin emang ada UFO jatuh di Madura itu. Viral banget itu. Viral banget itu ya. Yang viral pertama ini UFO ada di mana? Di Suramadu. Suramadu. Iya, Terus iya. aku komen, apakah Cak Ji ada di dalam? Sumpah Pak, itu yang like banyak Pak. 1.400-an yang like. 1.400. Dan Cak Ji bales. Sumpah Cak Ji bales. Singgunafu. Beneran? Nanti lagi Singgunafu. Aku nama Madinas loh ya. Iki, aku senengnya Cak Ji itu Pak. Dia tuh iso apa ya? Iso mengimbangi itu. Jokes ada. Sing numpak iku Pak Herifu. Bukan Mekah. Dari keluar air zam-zam dia bawa. Terus akhirnya
Ada yang lagi viral lagi yang itu yang kayak pesawat itu ke jatuh di mana? Itu juga viral itu. Ya. Iya. Ini pesawatnya Vegeta. Wah, Pesawat Vegeta. Kok dunia Terus aku ada momen itu lumayan yang banyak yang like. Ini mungkin dia lagi mudik aliennya ke Madura. Karena di momen Idul Adha. Terus ada yang momen lagi. Masuk mas alien muslim ngono. Kenapa itu dijadiin serius, Pak? Kenapa yang ditanya agamanya? Masa mas aliennya muslim? Tapi ini lanjut ini Bet. Bintang tamu ini juga harus dicuekin. Iya. Maaf ya Kak Meli ya. Kak Meli ini filmmaker toh. Top 3 film barat atau film luar negeri paling bagus apa menurut Sama Indonesia ya? Ya, top 3 barat dulu. Ya, top 3 barat dulu apa? Barat ya. Yang paling bagus. Sampai sekarang yang saya masih suka itu The Greatest Show. Oh, di Lagu-lagunya ya juga. Oh, itu yang musikal itu ya? Iya, musikal juga. Oke, Kemudian- itu di nomor berapa itu? 3? Itu ya di Oke, nomor oke. 3. Nomor 2 itu ini bingung juga sih antara ini sama tahu filmnya Conclave. Wah, tahu, saya nonton. Iya, Yang itu- soal ini kan pemilihan paus kan? Iya, itu Saya juga. nonton dan ngantuk. Islam soalnya gak relate. Tapi kata Yudit Cibardian bagus. Aku ikut nonton jadinya. Ada Bet film pemilihan paus yang lucu. Apa itu? Euro Trip. Ada film Euro Serius Trip. itu Euro Trip. Lucu iku, Cuk. Oh, itu sing parodi berarti. Ora dhek wis wong golek pacaran ning Eropa ngono, ning Roma. Heeh. Pas ning Roma iku dhek iki ning mlebu ning iki lho, gedung pemilihan paus iku. Dhek iku iki dikejar-kejar terus nyamar ngono. Set. Terus metu ning anu disambut wong. Dhek ya dikira paus. Ya komedi berarti. Ya komedi. Se open minded itu agama sebelah Iya. maksudku. Oke. Itu kalau dibuat Iya. guyonan agama kita nih yang Iya. mayoritas Parah. itu parah udah kena. Karena Conclave itu ini ya, benar-benar Iya. sensitif Iya, banget sensitif ya. banget filmnya. Terus saya ngamuk apa nah itu. Conclave. Ya, terus apa lagi? Apalagi Conclave 2. Conclave, Oke. nomor 2. Yang nomor 1. Nomor 1 itu nggak tahu ya ini relate atau enggak, tapi saya suka sama sutradaranya. Yang bikin Oppenheimer. Oh. Iya, Christopher Nolan. Christopher Nolan. Christopher Nolan. Tuh, saya suka sih. Christopher Nolan. Oh, Christopher Iya. Nolan itu dia tuh suka pakai aktor yang sama ya? Di Iya, film beberapa itu bener nggak ya? filmnya dia pakai aktor yang sama. Joko Anwar ngono. Sama Christopher Muktito di situ. Ya, selalu ada Indra Panjito, Benny Siregar, Firza Palazar. Ada di mana-mana. Habis ini satu lagi Mas. Siapa? Melia Santoso. Amin. Nonton, Katanya ya. bakalan main sama Indra Pramudito kan Ada. sama tuh. Lah kamu apa? Film apa? Aku top Ya satu aja yang menurutmu bagus. 3 Idiot. 3 Idiot. Ah. Film India. Iya. Itu aja. Itu Bollywood. terbaik, gak ada yang mengalahkan itu, Cuk. Terbaik Lengkap ya? itu, terbaik itu. 3 Idiot. Apa ya, Bet? Aku Pangku. Pangku. Pangku, Reza Reza Radian. Radian. Karena itu mengingatkan pada orang tuamu ya. Iya, orang tuaku seorang janda. Cuk. Dan ini kesulitan Pangku udah nonton ya? Kesulitan dia daftar sekolah itu dirasakan sama ibuku dulu karena surat nikahnya nggak ada. Nggak ada. Dia nikah siri sama orang Papua itu, jadi nggak resmi gitu. Aku ketika lihat film Pangku yang tak rasain adalah sumuk. Yo, sumuk, Cuk. Film Ada ini, ya? Cuk. ngono. Pelikat ya. Asu. Hmm. Walaupun yang Asia itu sumuk itu. Kalau dirimu apa, Bu? Selain Vovo ya apa? Dan ini muhabbaten ya, karena keluargamu pasti nonton India lah ya. Aku sih Rabne Bana di Jodi itu ada. Apa itu, Cuk? Film India. India. Itu bagus banget. Aku sampai nonton 4 kali itu. Rapedi Jodi. Rabne Bana di Jodi itu. Rabne waduh. Bana di Jodi. Ya nanti kamu nonton. Tentang apa itu? Itu tentang Shahrukh Khan itu jadi 2 karakter di situ untuk menyenangkan. Oh, tahu ya tetap. Oh, iya. Ngerti nggak? Ini? Iya, Tahu nggak? tahu. Kalau orang Madura biasanya lebih ke India. Aku lebih ke India. Aku kalau disuruh milih film Korea sama India, aku pasti milih Sekawan 52. Saksikan Sekawan 52 udah tayang di bioskop ya, teman-teman kita main di sana semua. Apa ya? Ada yang mau tanya, Bet, top 3 film tidak layak ditonton. Kau bikin permusuhan aja ya. Itu bikin konflik, Cok. Ini ketika ini tayang Sekawan 5 udah 2,5 juta penonton. Amin. 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 Amin.
Dan jangan lupa nanti Juli juga mungkin ada Fofo film. Kok mungkin? Mungkin aja. Mungkin. Katanya sih Juli, katanya. Juli. Agustus juga akan film Purwokerto Landasan. Landasan ya. Di sana film Landasan akan bertarung dengan Spider-Man Brand New Day. Kita akan melihat Tom Holland melawan Mukti Toskak di sana. Masuk bed Agustus sayang. Katanya info yang paling aku denger ya. Dan saksikan Film dari Kak Meli. Iya. Apa judulnya? Judulnya Bisa apa? di-spill kalau mungkin Habis ada ini yang sudah itu produksi. tayangnya di mana? Di Insta Story apa? Apa di grup WA sendiri sih? Kalau yang terakhir itu sempat di bioskop, tapi kan film India. Oh, indie. Basically yang ngerjain siswa. Oh, berarti orang yang nonton orang-orang idealis semua itu. Film-film festival gitu ya. Kamu Ya. pernah lihat ini enggak? Apa penyalin cahaya itu apa? Ya, Kopi. Itu kan udah di Netflix ada itu. Iya, pernah lihat itu enggak kamu? Belum nonton kalau yang itu. Kamu harus lihat itu aku. Film Badal. Ayo. Oke, terima kasih Kak Meli. Semoga sukses selalu. Amin. Udah cerita-cerita. Yang pasti dia udah melebihi teman-temannya yang rasis-rasis dulu. Oh iya, tentunya dia sudah menemukan kebahagiaan di Surabaya ini dan dia baik-baiknya. Tionghoa tapi mencintai Maduranya Madura. Mencintai Madura. Itu yang harus di Beda sama apresiasi. saya. Saya doakan Cak Meli menang lagi. Semoga bisa menang ke jadi apa tadi Bu? Kacong Ceping. Kacang Ceping ya. Dan semoga dapat payung lagi. 2028. Di next Mending aku audisi. mau endorse deh koyoke. Kita nanti ketemu lagi di COD Cangkok Ora di Filter. Misi paket. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.